Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Luna Firdaus, kelas 10-2, nomor absen 13. Saya Eni Retwati, kelas 10-2, nomor absen 12. Di sini kami akan membawakan podcast mengenai sastra lama. Pohon mangga buahnya lebat, Dicangkir kopi diminum hangat. Selamat sore para sahabat. Sambil ceria dengan semangat. Kamu pernah dengar sastra lama gak sih? Oh itu, iya pernah. Sastra lama tuh apa sih? Pengertian sastra lama itu dapat diartikan sebagai tulisan yang mengandung keindahan tertentu. Dalam sastra, terdapat sastra lama yang dapat diartikan sebagai hasil sastra yang dihasilkan atau dibuat oleh para sastrawan pada zaman dahulu. Periode sastra lama ini berlangsung pada awal masa perkembangan sastra Indonesia dan masih menggunakan bahasa Melayu. Dalam karya sastranya, sastra lama di Indonesia berkembang pada tahun 1870 hingga tahun 1942. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, kamu penasaran gak sih sama sejarah sastra lama? Iya nih, gimana penjelasannya? Nah, menurut yang aku baca nih ya, sejarah sastra lama itu berlangsung sejak zaman purba, sehingga sastra lama berlangsung dari kesusastraan zaman purba, zaman Hindu, hingga zaman Islam. Periodisasi sejarah untuk sastra lama ini memang diakui dan disetujui oleh para sastrawan. Tapi tahun berlangsungnya setiap periode ini berbeda-beda. Yang pertama itu kesusastraan zaman purba. Kesusastraan yang ada pada zaman ini merupakan zaman yang memperlihatkan zaman sebelum terpengaruh oleh kesusastraan India. Kesusastraan India identik dengan doa, mantra, dongeng, adat istiadat, hingga silsilah. Kesusastraan zaman Hindu. Sesuai dengan namanya, kesusastraan pada zaman ini merupakan zaman atau saat berbagai cerita dari India yang adalah ajaran agama Hindu mulai berkembang. Beberapa ahli menuliskan kesusastraan zaman Hindu menjadi satu dengan kesusastraan zaman Islam. Nah, yang ketiga, kesusastraan zaman Islam. Kesusastraan zaman ini dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Namun, sebenarnya penggunaan kata Islam ini digunakan untuk menggantikan kata Arab yang sebelumnya digunakan untuk menjelaskan salah satu periodisasi kesusastraan di Indonesia. Oh iya, aku lagi senang baca contoh sastra lama nih. Oh iya, coba bacain dong. Dengerin ya. Contoh karya sastra lama Indonesia setelah mengetahui berbagai jenis sastra lama. Berikut yang aku baca. Legenda Danau Toba. Salah satu legenda yang juga terkenal di Indonesia adalah legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba ini menceritakan asal mula terbentuknya Danau Toba yang ada di Sumatera Barat. Diceritakan seorang pemuda bernama Toba yang sedang memancing di sungai mendapatkan seekor ikan berisi emas. Namun setelah sampai di rumah dan Toba akan memasaknya, ikan yang ditangkapnya, ikan yang ada di embernya tadi berubah menjadi kulit emas dan di sebelahnya ada seorang perempuan cantik bernama Puteri. Puteri yang merasa berhutang budi kepada Toba karena sudah diselamatkan dari kutukan kemudian membalas kebaikan Toba dengan cara menikahi pemuda tadi. Legenda Danau Toba ini berasal dari Toba yang tidak menepati janjinya dengan sang istri, Puteri, sehingga terjadilah asal-usul Danau Toba. Wih, keren ya. Ternyata sastra lama itu bahasanya masih sangat bagus dan juga terikat oleh adat istiadat. Nah itu dia guys, podcast kami mengenai sastra lama. Berikut aku Pekansari. Beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah podcast kami, lain masa bersekolah lagi. Selesai meriah majelis acara, perkara baik jadi undangan. Andai ada terlanjur bicara, salah silap kami harap dimaafkan. Melarik halus papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang batu. Ada berjumpa terpisah jua, maka ketemu di lain waktu.